Halo semuanya, perkenalkan saya Anjeli Safayani dengan nomor BP 1810861030 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips agar lobby dan negosiasi yang kamu jalanin dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita memasuki ke tips and trik dari lobby dan negosiasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari lobby dan negosiasi. Lobby adalah sebuah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi pimpinan organisasi lain atau individu lain yang mana ia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama atau secara singkatnya adalah perundingan. Menurut Heran dan Caroline, ada 7 persiapan yang harus dilakukan oleh negosiator. Yang pertama, ia itu harus mengumpulkan informasi. Nah, dalam mengumpulkan informasi, ia harus memiliki data yang fakta dan akurat yang mana mendukung setiap fakta yang akan disampaikan selama ia melakukan negosiasi. Yang kedua, ia harus menetapkan sasarannya. Nah, dalam menetapkan sasaran meliputi penentuan sasaran negosiasi dan topik yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, ia harus menentukan prioritasnya. Nah, prioritas yang dimaksud di sini adalah target yang ia ingin capai dalam bernegosiasi. Yang keempat, ia harus menelusuri tentang pihak lawannya. Maksudnya, ia harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pihak lawannya sehingga ia dapat lebih mudah melakukan negosiasinya. Yang kelima, ia mengembangkan strategi negosiasi. Maksudnya meliputi persuasi, penentuan tempat dan waktu hingga menentukan tim negosiasinya. Yang keenam, mengetahui batasan dan keterikatan. Memahami bahwa dalam bernegosiasi terdapat otoritas tertentu yang dimiliki setiap negosiator. Dan yang terakhir, mempertimbangkan konsekuensi kegagalan, mempertimbangkan setiap pilihan ketika memungkinkan kegagalan negosiasi itu muncul. Nah, apa saja sih tips and trik agar lobby negosiasi yang kamu jalanin itu dapat berjalan dengan sukses? Nah, hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali sasaran dari lawan lobby kita terlebih dahulu. Apabila kita sudah mengenali lawan lobby kita dengan baik, maka kita bisa menentukan bagaimana sikap kita dengan dia, terus pendekatan apa yang harus kita lakukan, serta teknik komunikasi apa yang paling tepat kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan dia. Selanjutnya, yang kedua adalah penampilan diri. Penampilan diri merupakan hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena penampilan diri itu membentuk citra diri kita. Nah, di dalam lobby, citra diri ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan dan gak boleh untuk dianggap remeh. Karena ketika penampilan diri kita itu tidak meyakinkan, maka lawan lobby kita pun tidak akan yakin kepada kita. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika penampilan kita itu sangat meyakinkan, mulai dari pakaian kita yang rapi, pasti juga lawan lobby kita itu juga akan percaya kepada kita. Nah, yang ketiga adalah memperhatikan situasi dan kondisi. Kita sebagai pelobby juga harus bisa menyampaikan dan juga mempertimbangkan yang logis dan rasional. Tujuannya agar pesan yang kita sampaikan tadi bisa diterima dengan jelas dan juga bisa dimengerti oleh lawan lobby kita tadi. Yang terakhir adalah jangan pernah takut gagal. Kita sebagai pelobby tidak boleh takut gagal. Kita harus memiliki optimis serta sikap telaten, sabar, gigih, dan fleksibel. Karena ketakutan tadi hanya akan membuat proses lobbynya itu menjadi rusak. Nah, sekian penjelasan mengenai lobby dan negosiasi tadi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Bye-bye.